Alangkah indah wajah-wajah para muslimin penuh cinta kasih di hidupnya, menjaga diri dari segala dosa, berkasih sayang pada sesamanya. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin, menjaga mata, mulut dan hatinya. Cahaya semerbak karena zikir di hidupnya, tangan dermawan, senyum di wajahnya. Salam, 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 salam. Dalam susah hidup alangkah tabahnya kawan, tiada takut isi dalam dada. Ringan tangan pandangan selalu terjaga, setiap kata adalah mutiara. Mereka yang tak dilalaikan oleh dunia, hanyalah Allah satu tujuannya. Diamnya zikir penuh dengan doa-doa, setiap langkah adalah ibadahnya. Salam, salam, salam alal muslimin, salam ya salam, salam, salam alal mu'minin, salam ya salam, salam, salam alal muhsinin, salam ya salam, salam, salamun alaihim. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin penuh cinta kasih di hidupnya, menjaga diri dari segala dosa, berkasih sayang pada sesamanya. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin, menjaga mata, mulut dan hatinya. Cahaya semerbak karena zikir di hidupnya, tangan dermawan, senyum di wajahnya. Dalam susah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di masjid ini, yang menjadi salah satu tempat yang insya Allah diridai Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya duduknya kita di sini dalam rangka thalabul ilmi. Juga kita sampaikan kepada seluruh sahabat beliau, keluarga beliau dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. Semoga kita yang berhadir pada pagi hari ini termasuk golongan orang yang senantiasa nantinya mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang tentunya dalam acara talk show spesial parenting yang akan diisi oleh guru kita Ustaz Zamzami Iqbal SMA dengan tema Tauhid Ramadan. Ramadan, bulan pendidikan keluarga muslim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah hadir di hadapan kita Ustaz Zamzami Umar yang insya Allah beberapa menit ke depan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita, dari bapak-bapak ibu-ibu seputar Tauhid Ramadan. Ya, tentunya dalam menyambut Ramadan kita harus berbekal terlebih dahulu. Jadi mohon bapak-bapak ibu-ibu bisa dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya mengenai fikih-fikih Ramadan yang insya Allah akan kita kupas tuntas pada pagi berbahagia ini. Assalamualaikum Ustaz, gimana kabarnya? Sehat Ustaz ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita mendapatkan kesempatan untuk merasakan nikmatnya. Nikmatnya apa? Ibadah puasa yang insya Allah akan kita rasakan beberapa hari ke depan, ya. Maka dari itu saya mengajak ayah bunda semuanya, kita memperbanyak doa. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah sampaikan umur kita pada bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan tamu yang sangat istimewa. Kenapa? Karena ia sangat kita nanti-nanti dan kepergiannya itu kita sedih ya Bapak Ibu ya.
berkahnya Ramadan, Allah menjadikan bulan tersebut sebagai bulan penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, penghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang puasa karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Maka tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mungkin tidak bisa menjalankan ibadah puasa dengan semaksimalnya. Mungkin kita tidak bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sesempurna mungkin. Boleh jadi karena apa? Karena sebab dosa-dosa yang telah kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Oleh karena itu, ada sebuah kalimat mengatakan, kalau jasad sakit karena penyakit dan hati sakit karena dosa. Jadi sebagaimana jasad itu kalau dia sakit, dia tidak akan bisa merasakan lezatnya, merasakan makanan. Begitu pula dengan hati kita yang tidak bisa mengecap nikmatnya iman di bulan Ramadan. Karena apa? Sebab dosa-dosa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, duduknya kita di sini itu semuanya atas dasar langkah kita untuk mempersiapkan hari-hari yang kita lalui di bulan Ramadan lebih bermakna, lebih berarti. Jadi lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Tentunya dengan keluarga kita, anak kita, pasangan hidup kita, yang insya Allah kita akan bangun keluarga kita menjadi keluarga penghulu Lailatul Qadar. Awal disyariatkannya puasa dan sejak kapan Ustaz? Bagaimana kronologisnya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Sebelumnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran kita semua di masjid yang mulia ini, dan kami himbau kepada seluruh ayah bunda yang sudah hadir agar berniat i'tikaf selama kita berada di masjid, dan mudah-mudahan begitu selesai acara dari sini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita mendapatkan ilmu yang bisa kita terapkan nanti dalam proses ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Kapan pertama sekali puasa ini disyariatkan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad, dan kapan Muhammad ini mengajarkan kepada para sahabat sehingga sampai kepada kita hari ini? Ketika kita buka kitab sirah dan tafsir asbabun nuzul dan sebagainya, kita dapatkan bahwasanya puasa Ramadan ini pertama kali disyariatkan pada bulan ini, bulan Sya'ban, tahun kedua Hijrah. Bulan Sya'ban tanggal 10 tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di sana ada tahap-tahapnya. Jadi kita mengajarkan anak-anak kita puasa tidak sekaligus, tapi ada tahap-tahapnya sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasulullah. Jadi ketika Nabi sudah sampai di Madinah tahun kedua Hijrah, akan tetapi sebelumnya 16 bulan, 17 bulan, atau bahkan ada yang mengatakan 19 bulan sebelumnya, itu Nabi sudah terbiasa berpuasa. Walaupun belum disyariatkan puasa Ramadan, tapi Nabi sudah terbiasa berpuasa 3 hari setiap bulan, yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Bahkan begitu kedatangan Nabi pertama sekali datang di kota Madinah, beliau bertanya kepada orang-orang yang ada di kota Madinah. Mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram, yang kita kenal dengan puasa Asyura. Jadi sebelum Ramadan ini disyariatkan, itu Nabi sudah dulu berpuasa Asyura, dan beliau sudah terbiasa berpuasa selama 3 hari setiap bulan yang kita kenal dengan Ayyamul Bid. Lalu turunlah ayat Al-Quran. Ayat yang berkata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dibacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
tahun kedua turun ayat ini. Al-Baqarah 183 dan Al-Baqarah 184. Ini tahap pertama disyariatkan puasa. Apakah sudah sama dengan puasa kita saat ini? Tentu saja tidak. Jadi ketika disyariatkan di ayat itu disebutkan yang mampu untuk berpuasa silahkan berpuasa, yang tidak mampu boleh digantikan dengan membayar fidyah. Tapi bagi yang tidak mau berpuasa tidak masalah, tapi diganti dengan fidyah. Puasa juga boleh, nggak puasa juga boleh, tapi diganti dengan fidyah. Ini tahapan yang pertama. Dari sini kita lihat bagaimana Allah mensyariatkan suatu ibadah itu tidak sekaligus, tapi bertahap, pelan-pelan. Bagaimana Allah memerintahkan puasa itu juga bertahap, tidak sekaligus. Lalu sebagian berpuasa dan sebagian tidak berpuasa, membayar dengan fidyah, lalu berbuat hijrah. Ketika melihat kondisi ini, lalu Rasulullah SAW ini memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu turunlah ayat setelahnya 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Yang dulunya masih bisa digantikan dengan fidyah, maka sekarang siapapun yang bisa melihat bulan, yang bisa melihat hilal, sudah tahu waktu Ramadan, maka wajib bagi dia untuk melakukan puasa. Ini tahap yang kedua, diwajibkan semuanya kecuali 2 golongan. Yang pertama orang-orang yang sakit, yang kedua orang-orang musafir. Maka kalau di antara kita ada yang tidak ingin berpuasa, di dalam Al-Quran disebutkan yang tidak diwajibkan puasa musafir dan orang-orang yang sakit, sehingga puasa semuanya. Kaum muslimin yang ada di kota Madinah, Rasulullah dan para sahabat semuanya berpuasa kecuali dua golongan ini. Artinya perintahnya meningkat sedikit. Lalu setelah itu Rasulullah melihat kondisi kaum muslimin yang berpuasa seluruhnya. Di antara mereka banyak yang mengeluh. Ini puasanya dari Isya sampai Isya lagi, tidak ada sahur. Banyak yang mengeluh. Salah satu di antara orang-orang yang mengeluh adalah ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah. Dia seorang pekerja keras, dia bekerja di siang hari, dia banting tulang mencari nafkah untuk keluarganya di siang hari dalam keadaan puasa. Sehingga masuk waktu maghrib, pulang ke rumah ingin berbuka puasa. Qais bertanya kepada istrinya, wahai istriku, adakah makanan atau minuman yang bisa aku minum, yang bisa aku makan untuk membatalkan puasa pada maghrib ini? Istrinya mengatakan, bang, kita tak punya makanan. Lalu dia katakan, bukankah aku bisa berbuka puasa denganmu, wahai istriku? Boleh nggak Pak kita berbuka puasa dengan istri? Boleh. Membatalkan puasa dengan istri. Lalu istri Qais bin Sirmah ini mengatakan, tidak wahai suamiku, tunggulah di sini, istirahat sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu sehingga aku bisa membatalkan puasa. Istrinya keluar mencari. Begitu istrinya pulang ke rumah, ternyata suaminya sudah ketiduran. Karena lelah, karena capek, dia ketiduran. Lalu masuklah waktu Isya, dan aturan pada saat itu barang siapa yang sudah tertidur setelah waktu maghrib, maka tidak boleh lagi makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh berhubungan suami istri. Kapanpun dia tertidur, harus berpuasa lagi sampai besok maghrib lagi. Kan berat. Kita seharian bekerja, kita lelah, kita capek. Lalu pulang ke rumah, maghrib ketiduran. Begitu bangun, kita tak boleh terbangun lagi. Oh, terbangun jam 10 malam. Dari jam 10 malam tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri. Dan ini dikeluhkan oleh para sahabat semuanya. Sampai berita ini kepada Rasulullah SAW. Bahkan Umar bin Khattab juga pernah tergelincir.
Beliau ceritakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku memiliki seorang budak di rumahku. Suatu saat dia tertidur. Lalu aku pulang dan berhasrat kepada budakku tersebut. Dia katakan, wahai tuanku, wahai Umar bin Khattab, aku sudah tertidur." Budaknya tidur. Bangun jam 11 malam, bangun jam 12 malam, tidak boleh disentuh lagi. Itu sudah dalam keadaan berpuasa. Ini ada yang berpuasa dan ada yang tidak boleh berpuasa, boleh bayar fidyah. Lalu yang kedua, semuanya diwajibkan berpuasa kecuali musafir dan orang yang sakit. Dan puasanya dari malam hari sampai maghrib besok. Lalu turunlah ayat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Turunlah ayat puasa yang terakhir. Allah katakan telah dihalalkan bagi kalian untuk menggauli istri-istri kalian di malam bulan Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Mereka ini pakaian bagi kita dan kita pakaian bagi mereka. Artinya sudah boleh makan, sudah boleh minum, sudah boleh melakukan hubungan suami istri sampai datangnya waktu subuh. Dari situ akan mulai berpuasa. Maka ayatnya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang seperti ini pun masih berat bagi kita. Berat berpuasa dari subuh sampai datangnya waktu maghrib. Bahkan ada orang yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, celakalah bagiku wahai Rasulullah. Kenapa engkau datang tiba-tiba mengatakan celaka? Beliau katakan, hari ini di siang Ramadan aku telah tergelincir wahai Rasulullah. Aku bergaul dengan istriku wahai Rasulullah. Kami lupa, dua-duanya lupa. Benar-benar lupa atau pura-pura lupa atau pura-pura hilang. Aku dan istriku lupa wahai Rasulullah, dan kami melakukan hal yang terlarang di bulan suci. Bagaimana wahai Rasulullah? Nabi katakan, bagiku diwajibkan untuk memerdekakan budak. Dari mana aku memperoleh harta? Dari mana aku memperoleh rumah untuk memerdekakan seorang budak? Sedangkan aku adalah orang yang sangat miskin wahai Rasulullah. Dan katakan wahai Rasulullah, jangankan 60 hari 2 bulan, yang 30 hari saja wahai Rasulullah, ini kan sebagai colongan. Apalagi yang 60 hari. Kalau Allah tidak mampu, maka berikanlah makanan kepada 60 orang fakir miskin. 60 orang untuk mengganti 60 hari. Lalu dia katakan, wahai Rasulullah, seandainya ada orang yang berhak diberi makan, maka kami adalah orang yang pertama yang berhak untuk menerima makanan tersebut. Kami ini miskin, wahai Rasulullah. Tapi jadi bingung Bapak Ibu. Bingung untuk memberikan kafarat kepada orang yang telah melakukan tersebut. Lalu kafarat memerdekakan budak dia tidak mampu, berpuasa 2 bulan dia tidak mampu, memberikan makanan kepada 60 orang fakir miskin dia tidak mampu. Lalu Nabi melihat ada seseorang yang membawa kurma, satu kerajaan. Dipanggil, datanglah ke sini. Diambil kurma tersebut, wahai saudaraku, sedekahkanlah kurma ini kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang ada di sekitar. Dia katakan, wahai Rasulullah, kami ini orang miskin wahai Rasulullah. Kalau begitu, ambillah kurma ini dan sedekahlah kepada keluarga. Lalu Rasulullah tersenyum tertawa. Baru kali ini ada orang di siang bolong di bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri, bukan dia mendapatkan kafarat, malah mendapatkan sedekah dari Rasulullah SAW. Ada hal-hal yang harus kita jaga pada bulan suci Ramadan ini. Larangan-larangan Allah, hal-hal yang membatalkan puasa. Akan tetapi jangan sampai membuat kita terbebani dengan puasa Ramadan. Karena disyariatkan bertahap dari tahun kedua Hijrah sampai sekarang bertahap. Dalam mengajak orang bertahap, anak-anak diajak puasa juga bertahap. Suruh mereka puasa 10 sampai jam 10, besoknya sampai jam 12, besoknya sampai sore, yang besoknya full 1 hari, dan besoknya lagi kalau sudah bisa 3 hari berturut-turut.
kemudian Rasulullah bisa terus ditingkatkan secara bertahap. Nah, kita mengajarkannya bertahap Ustaz ya. Bertahap ya. Dan kembali lagi tadi perihal kronologisnya itu ternyata bermula di bulan Syaban Ustaz ya. Syaban. Ya, hikmahnya supaya sahabat-sahabat pada saat itu bisa bersiap-siap ya Ustaz ya, untuk memasuki bulan Ramadan ya. Di mana ayat 183 tadi menjelaskan perintah puasanya dan ayat 185-nya menjelaskan waktunya. Waktunya saja. Nah, kembali lagi kita ke ayat 183-nya, di mana di ayat 183-nya itu menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Betul. Ya. Jadi Ustaz, yang menjadi pertanyaannya adalah maknanya bahwa orang-orang sebelum kita ini sudah berpuasa Ustaz ya, sudah melakukan puasa. Nah, seperti apa Ustaz puasa yang dijalankan dan tata caranya seperti apa orang-orang terdahulu menjalankan puasanya? Apakah sama dengan yang kita laksanakan pada saat ini Ustaz? Ya, puasa umat-umat terdahulu, puasa orang-orang terdahulu, apakah mereka berpuasa seperti kita ataupun tidak? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kita semuanya untuk berpuasa, tanpa disebutkan siapa yang mewajibkan. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kita berpuasa tanpa menyebutkan siapa yang telah mewajibkan. Allah ingin mengatakan kepada kita seakan-akan, ini seakan-akan, kalau seandainya Allah tidak wajibkan, kalau seandainya Nabi Muhammad tidak mewajibkan, maka diri kita sendiri akan mewajibkan kepada diri kita sendiri untuk melaksanakan puasa, karena begitu banyak kebaikan dan fadilah yang kita dapatkan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah disyariatkan, sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kita. Nah, kita nih umat terbaik ini insyaallah, umat Nabi Muhammad, kuntum khairan ummatin. Dan sebelum kita itu ada umat-umatnya. Ada Nabi Daud, ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh dan umatnya, ada Nabi Musa dan umatnya, ada Nabi Isa dan umatnya. Apakah mereka berpuasa sama seperti kita? Atau apakah mereka berpuasa atau tidak? Apakah mereka berpuasa ataupun tidak? Kita ambil yang pertama dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika mengomentari ayat ini, salah satu mufassir namanya Sa'labi, beliau mengatakan ternyata ayyamul bid itu berasal dari puasanya Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu bahwa itu apa itu puasa bid, puasa 3 hari setiap di dalam satu bulan. Tapi kita belum tahu makna bid itu apa. Ayyamul bid, ayyam itu hari-hari 13, 14, 15. Dan bid itu dalam bahasa Arab artinya abyad, putih, warna putih. Kalau kita terjemahkan secara bahasa, puasa ayyamul bid, puasa hari-hari putih. Dari mana asal kalimat ayyamul bid ini? Al-Tha'labi beliau mengatakan, dulu ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kulitnya berubah menjadi hitam, bukan hitam, jadi coklat. Mereka mengatakan, wahai Adam, berpuasalah engkau sebanyak 3 hari dalam 1 bulan, maka dalam 3 hari tersebut kulit akan berubah berangsur-angsur menjadi putih kembali sebagaimana engkau berada di dalam surga. Lalu berpuasalah di hari yang pertama, sepertiganya berubah. Berpuasa di hari yang kedua, berubah 2/3. Berpuasa di hari yang ketiga, maka berubah secara keseluruhan Adam alaihissalam. Dari sinilah kita ketahui ada puasa ayyamul bid, puasa hari-hari putih. Karena dengan seperti itu Nabi Adam alaihissalam beliau berubah kulitnya menjadi lebih putih, bukan seperti itu. Artinya zaman Nabi Adam puasa itu sudah ada, meskipun tata caranya berbeda,
waktunya juga berbeda. Lalu kita pindah kepada puasa Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Imam Ahmad di dalam musnad Imam Ahmad, beliau sampaikan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Afdal shaumi shaumu akhi Daud." Sebaik-baik puasa itu adalah puasa yang dilakukan oleh saudaraku Daud alaihissalam. Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Bagaimana cara Nabi Daud berpuasa? Beliau berpuasa satu hari, lalu berbuka satu hari. Besoknya lagi berpuasa satu hari, besoknya lagi berbuka satu. Sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Karena beliau berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Artinya Nabi Daud juga sudah Lalu kita pindah lagi kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah dan melihat orang-orang di kota Madinah berpuasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan beliau tanyakan, kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Lalu orang-orang yang ada di kota Madinah, mereka katakan, pada hari ini Allah telah menyelamatkan Musa dan Bani Israel. Lalu Nabi katakan, kami lebih berhak untuk berpuasa daripada kalian. Maka beliau berpuasa di hari Asyura. Artinya umat Nabi Musa alaihissalam juga berpuasa. Umat Nabi Isa juga berpuasa sebanyak 30 hari. Lalu karena 30 hari ini dianggap 30 hari dianggap berat, 30 hari berturut-turut ini dianggap berat, sehingga mereka memisahkan ada puasa di musim panas dan ada puasa di musim dingin, sehingga menjadi lebih ringan. Artinya ada apa? Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah difardukan dan diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Dan larangan tidak ada hikmahnya. Maka apa sebenarnya hikmah diwajibkannya puasa Ramadan? Kenapa tidak puasa bulan Rajab, Sya'ban, atau Senin Kamis? Mungkin bisa dijelaskan, mengapa hanya di Ramadan? Setiap perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setiap larangan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada tujuan-tujuan tertentu, pasti ada hikmah-hikmah tertentu. Meskipun kadang kita tidak mendapatkan hikmah tersebut, tapi yakinlah suatu saat kita akan sadar ternyata ada hikmah yang luar biasa dari semua perintah Allah dan dari semua larangan-larangan Allah, termasuk puasa kita. Tidak hanya puasa Ramadan, tapi semua puasa-puasa kita, puasa Senin Kamis, puasa apalagi ayam. Dan hikmah yang paling besar, yang paling utama ini kita dapatkan tepat di dalam ayat yang diwajibkan puasa tersebut. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hikmah yang pertama adalah mudah-mudahan kita dengan ibadah puasa ini kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Ibadah rahasia yang kita lakukan itu adalah ibadah puasa. Kita bisa saja di rumah makan daging, makan rendang, lalu keluar rumah kita seakan-akan menampakkan kepada orang yang kita sedang berpuasa. Jalannya agak mereng-mereng dikit, kemudian agak lemah-lemah dikit, dan dilihat orang sedang puasa, atau sering buang ludah gitu, kita tahu sedang berpuasa. Padahal itu kita nggak puasa. Kalau ibadah lain kita sholat di masjid, orang ibadah haji, banyak yang melihat kita, banyak yang mengenal kita, tapi ibadah puasa ini sangat jauh dari riya, sangat jauh dari sum'ah, sangat jauh dari takabur dan sebagainya. Ibadah yang paling rahasia. Maka dengan ibadah rahasia ini kita bisa mudah-mudahan bisa lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih menjadi orang yang lebih baik. Selain menjadi orang-orang yang bertakwa, maka didiklah diri kita sendiri dan didiklah keluarga kita dan anak-anak kita untuk mengontrol keinginan-keinginan mereka, untuk mengendalikan nafsu mereka.
Kalau bahasa-bahasa orang itu, ajarkan rasa kecewa kepada anak. Karena tidak semua hal yang dia inginkan itu bisa dia dapatkan. Makanan kita dapatkan dengan cara yang halal dan harta yang halal. Minuman kita dapatkan dari harta yang halal, kita beli dengan cara yang halal. Dapatkan dengan cara yang halal. Tapi di siang Ramadan ketika kita menginginkan padahal ini halal, kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak bisa. Harus bisa memanage diri, mengontrol diri, dan lain sebagainya. Ajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka harus kecewa, bahwasanya mereka tidak bisa mendapatkan semua yang mereka inginkan, dan kita juga tidak bisa mendapatkan semua yang kita inginkan di dunia ini. Maka belajarlah untuk lebih bersabar. Rasulullah SAW beliau katakan, as-sabr nisfus sabr, setengah dari kesabaran itu ada pada puasa. Bersabar. Bapak-bapak yang sering direpeti, misalkan, ini juga belajarlah untuk bersabar melalui puasa kita. As-sabr nisfus sabr, karena puasa itu setengah dari kesabaran kita. Rasulullah SAW. Mungkin begitu. Jadi begitu Bapak Ibu, jadi hikmahnya bisa kita dapat, diantaranya adalah kita bisa lebih bersabar dan bisa menjadi orang yang bertakwa, Ustaz ya. Ya, Masya Allah. Jadi Ustaz, ini kan Ramadan sudah beberapa hari lagi Ustaz. Kalau kita berkaca ke salafus saleh terdahulu, mereka membagi waktunya itu dalam satu tahun menjadi 2 bagian. Yang pertama 6 bulan pertama itu mereka gunakan untuk setelah Ramadan, dan 6 bulan ke selanjutnya mereka gunakan untuk persiapan Ramadan. Dan kita mungkin jauh sekali saja ya. Dan kita kalau berkaca ke Rasulullah dan sahabat juga, mereka menyiapkan Ramadan itu sudah dari bulan-bulan yang sebelumnya, Ustaz. Nah, meski telat nih, Ustaz, ya. Saya nggak tahu nih apakah ini telat atau tidak. Tapi Ustaz, bagaimana Ustaz, persiapan yang harus kita lakukan menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi di depan mata nih, Ustaz? Karena mengingat jauh sekali ya kalau kita melihat dari ulama-ulama terdahulu, sahabat Rasulullah. Gimana Ustaz? Ada satu istilah persiapan menuju Ramadan ini, thawrah, dalam bahasa Arab ini disebutkan thawrah mi'ah wa ishrina yawman. Thawrah itu revolusi. Mi'ah wa ishrina yawman itu 120 hari. Jadi thawrah mi'ah wa ishrina yawman, revolusi 120 hari. Ramadan 120 hari sebelum bulan Ramadan. 4 bulan sebelum Ramadan. Ya, tapi itu bukan sahabat, bukan sahabat. Hanya seorang hamba di akhir zaman yang akan tetapi sebelum masuk Ramadan kita masih memperbaiki diri dan untuk mempersiapkan apa yang perlu kita persiapkan. Yang paling penting yang harus kita persiapkan sebelum Ramadan adalah ilmu tentang puasa. Yang paling penting yang harus kita persiapkan adalah ilmu tentang puasa. Man ya'budullaha bighairi ilmin, kata beliau, barang siapa yang menyembah Allah, barang siapa yang salat, barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang berhaji, barang siapa yang berzakat, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bighairi ilmin, tanpa adanya ilmu, kana ma yusib aktsar mimma yuslih, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Lebih banyak merusak daripada baiknya. Karena kenapa? Karena tidak ada ilmu. Kita terlalu semangat misalkan terus semangat. Salat subuhnya 3 rakaat, salah. Atau terlalu semangat misalkan puasanya sampai 32 hari. Semangat tanpa didasari oleh ilmu. Maka pelajarilah ilmu tentang puasa. Apa-apa saja yang membatalkan puasa, ini persiapkan ilmunya.
kitab dan sebagainya. Persiapkan ilmunya. Salah satu yang paling penting adalah yang harus kita ketahui ilmu tentang hal. Karena kita tidak sadar ternyata bisa batalkan puasa. Ibu-ibu cicip makanan misalnya untuk membatalkan puasa atau tidak. Kemudian misalkan bekal membatalkan puasa atau tidak, dan lain sebagainya. Intinya segala sesuatu yang kita masukkan ke dalam rongga yang ada di tubuh kita, yang kita keluarkan dari tubuh kita, maka pelajarilah ilmu-ilmu tentang puasa. Apa yang membatalkan puasa, apa sunnah-sunnah puasa, bagaimana niatnya, bagaimana ibadah di dalamnya, dan lain sebagainya. Ini satu. Masya Allah. Jadi intinya pengetahuan kita Ustaz ya. Ilmu kita ilmunya ya. puasa. Lalu ditambah dengan pelukan. Harus dibarengi dengan taubat dan istighfar. Selalu beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya mungkin jarang pegang Al-Quran, maka begitu masuk bulan puasa, mana Al-Quran kita dibuka Al-Quran. Yang mukennanya sudah lama tidak diganti, ini bisa kita ganti Ustaz. Persiapan menuju Ramadan. Yang terbiasa dengan dosa-dosa maka mulai hindari. Berazam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari dari dosa dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk melaksanakan ibadah puasa. Amin. Jadi begitu saja inti dari semuanya, ternyata harus dibekali dulu dengan pengetahuannya. Iya. Dan harus semangatnya itu jangan terlampau semangat Ustaz ya. Iya. Insyaallah. Semangat tanpa ilmu ini juga salah. Salah juga Ustaz ya. Ya, insyaallah. Nah, bicara semangat nih Ustaz. Terkadang bagi para orang tua memiliki anak-anaknya yang masih kecil, ada yang umurnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Sudah diajarkan puasa, dikenalkan untuk melatih puasa. Nah, bagaimana yang benarnya Ustaz dalam Islam pendidikan untuk penerapan puasa pada anak-anak kita? Berapa usia yang sebenarnya harus kita terapkan puasa tersebut, dan bagaimana melatih anak untuk mencintai puasa, Ustaz? Jadi umur berapa sebenarnya anak-anak ini harus kita perintahkan mereka untuk berpuasa? Para ulama tidak ada yang menyebutkan secara detail, secara pasti berapa umur mereka. Ada yang mengatakan 12 tahun, tapi 12 tahun ini kan kelamaan. Anak-anak sekarang cepat dewasanya, ya, cepat dewasanya. Lalu ada yang mengatakan kalau tidak bisa 12 tahun, ya sudah, kapan mereka sanggup, kapan mereka mampu. Dan di antara orang yang mengatakan kapan anak-anak mampu adalah imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan anak-anak ini diperintahkan berpuasa ketika mereka merasa sudah mampu. Artinya secara fisik mereka sudah sanggup untuk berpuasa. Lalu kita berkaca kepada perintah sholat. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka umur 7 tahun. Dan ketika umur mereka 10 tahun dan masih tidak mau melaksanakan sholat, maka pukullah mereka. Dan pisahlah tempat tidur mereka. 3 perintah Nabi. Sholat di umur 7 tahun. Yang kedua, kalau 10 tahun tidak sholat, berikan hukuman. Kemudian yang ketiga, pisahkan mereka yang mana laki-laki dan mana perempuan ketika sudah berumur 10 tahun. Maka melihat hadis ini, hadis perintah tentang sholat ini, kita bisa mengambil kesimpulan, ya rata-rata anak itu bisa berpuasa antara 7 sampai 10 tahun. Kalau bisa sudah mampu di bawah itu, maka juga itu lebih baik. Yang penting tidak kita paksakan. Karena pada umur ini, umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, ini rata-rata anak kita sudah paham bagaimana gerakan-gerakan sholat, sudah paham bagaimana bacaan-bacaan sholat, sudah paham bagaimana doa-doa yang dibacakan ketika puasa dan lain sebagainya. Dan mereka sudah mampu untuk menerima perintah, sudah mampu untuk menerima larangan-larangan. Bahkan di umur yang 10 tahun kata Nabi dipukul. Artinya mereka sudah mampu untuk menerima hukuman anak umur usia 10. Dipraktekkan sedikit demi sedikit dari 6 tahun
tahun, boleh Ustaz, 7 tahun, 8 tahun, sampai 10 tahun. Puasanya sampai jam 12, sampai jam 10. Kalau sudah mampu besok tingkatkan lagi bertahap. Sebagaimana Rasulullah menunjukkan kepada para sahabatnya, artinya bertahap. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kita, bukan khusus tidak. Jadi jangan sampai anak-anak ini misalnya dia takut nggak puasa, takut. Jadi harus dibiasakan. Sebenarnya, jadi ketika anak-anak belajar puasa itu seringkali mengeluh, Ustaz. Bahkan pernah ada salah satu murid mengadu kepada gurunya, Ustaz, saya disiksa sama orang tua saya, Ustaz. Ternyata dia merasa disiksa sama orang tuanya, Ustaz, karena nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Nah, hal apa yang bisa kita lakukan bagi para orang tua, Ustaz, untuk mengatasi hal tersebut, Ustaz? Bagaimana usaha kita untuk menjadikan puasa ini bukan siksaan bagi anak-anak, tidak merasa disiksa dan tidak merasa dipaksa. Yang pertama, jadikan suasana rumah kita suasana puasa, gitu, ya. Jadi marhaban ya Ramadan, jadikan suasana puasa. Ajak mereka untuk sahur bareng, ajak mereka berpuasa bareng, kemudian libatkan mereka dalam hal-hal positif, ajak mereka beraktivitas dan sebagainya, agar mereka tidak terasa bahwasanya mereka sedang berpuasa. Dan juga ada salah satu kisah ini, salah satu kisah yang dialami oleh ibu. Beliau seorang sahabiyat. Sahabiyat ini sahabat tapi perempuan. Kalau sahabat laki-laki namanya sahabi, Ustaz, sahabi. Tapi kalau sahabat dan beliau perempuan namanya sahabiyat. Sahabiyat ini memiliki seorang anak. Suatu saat Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang-orang yang ada di kota Madinah, baik mereka laki-laki, baik mereka perempuan, semuanya. Mereka diperintahkan dianjurkan untuk berpuasa Asyura. Nabi katakan, barang siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Dan barang siapa di antara kalian yang hari ini belum berniat puasa, maka dari Senin niatlah berpuasa sampai datangnya waktu maghrib. Lalu sahabat ini berpuasa dan mengajak anaknya yang kecil puasa juga. Lalu suatu saat anak ini ketika waktu asar diajak oleh orang tuanya ke masjid. Diajak orang tuanya ke masjid. Kan sore sudah mulai lapar, sudah mulai tersiksa di anak-anak ini. Sehingga ketika Rasulullah dan sahabat sedang sholat di dalam masjid, anak-anak ini nangis. Sehingga timbullah inisiatif dari sahabiat ini. Beliau membuat sebuah mainan dari kampas, dan kampasnya diberikan warna-warni. Dari kampas tersebut dibuatkan mainan dan diberikan kepada anak-anak yang sedang nangis. Sehingga dengan mainan tersebut dia lalai dan dia lupa ternyata dia sedang berpuasa. Dan ini bisa kita contoh, bisa kita contoh. Artinya hal-hal yang mubah yang dibenarkan di dalam syariat, untuk melalaikan anak ini dari puasa, ini boleh dilakukan. Misalkan menonton kartun-kartun Islami, bisa dalam batas-batas tertentu, kartun Islami. Atau kita berikan mereka hal-hal yang mereka sukai, ajak jalan-jalan misalkan, menggambar dan sebagainya, ya. Atau memberikan mainan mereka, tapi jangan lato-lato saja, ini mengganggu orang. Boleh nggak pakai make up saat puasa? Seperti lipstik yang tipis dan benda sewajarnya yang tidak berlebihan. Ya, Gimana, Ustaz? baik, Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa. Boleh atau tidak memakai make up di bulan puasa? Boleh ataupun tidak memakai lipstik di bulan puasa? Jawabannya boleh, tapi dengan satu syarat, Ustaz. Lipstiknya tidak ditelan, make upnya tidak dimakan. Kalau lipstiknya dimakan, maka batallah puasa kita. Kalau make upnya juga dimakan, itu sudah batalkan puasa kita, ya.
Makanya intinya segala sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut atau dalam rongga-rongga yang ada di dalam tubuh kita, inilah yang membatalkan puasa. Apa yang terbaik pada anak kita ketika dia itu melaksanakan puasa, agar stamina itu terjaga, dia tidak lesu, tidak ya macam-macam, gimana Ustaz? Ya, masalah makanan, menu berbuka puasa. Ya. Ayah bunda, kita tahu bahwasanya semua makanan yang gak pernah kita lihat di bulan-bulan lain itu muncul di bulan Ramadan. Ya. Semua makanan-makanan aneh dan minuman-minuman aneh yang gak pernah kita lihat di bulan sebelumnya tiba-tiba ada di bulan Ramadan. Karena kita bertanya, ini bulan puasa atau bulan makan-makan gitu saja. Tapi yang penting, menu berbuka puasa ini juga disampaikan oleh Rasulullah melalui bagaimana cara beliau berbuka puasa. Di dalam hadisnya beliau sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW ini kadang berbuka puasa dengan istri-istrinya, kadang juga berbuka puasa dengan para sahabatnya. Sahur dia seperti ini. Kadang Nabi sahur dengan istrinya, kadang juga Nabi sahur dengan para sahabat. Lalu apa yang beliau makan? Apakah beliau buka puasa dengan kolak, misalnya jus, ayam penyet, sebagainya? Ya. Di dalam hadis itu dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW berbuka puasa dengan 3 butir kurma yang basah. Atau dengan jumlah yang ganjil, 3 boleh, 5 boleh, 7 juga boleh. Ya. Apa jumlah yang ganjil? Kurma basah. Dan kalau tidak memiliki kurma basah, Nabi SAW berbuka dengan kurma yang kering. Dan kalaupun Rasulullah tidak menemukan kurma yang kering di rumahnya, boleh berbuka puasa dengan meminum air putih. Nah, jadi susunan yang telah disusun oleh Nabi, yang pertama pilihannya kurma basah, kalau ada, dengan jumlah yang ganjil. Kalau tidak ada kurma basah berarti kurma yang kering. Kalau tidak ada kurma yang kering maka dengan air putih. Ya. Ustaz mau tanya, kapan batas waktu bayar utang puasa Ustaz bagi ibu untuk perempuan ini? Nah, bagi yang memiliki hutang puasa, baik itu yang laki-laki ataupun perempuan, kadang di antara kita sudah melalui 15 kali Ramadan, ada yang 20 kali Ramadan. Mungkin di antara kita ada yang tidak pernah puasa sama sekali. Dulu mungkin masa-masa SMA, masa-masa kuliah dan lain sebagainya, kita jarang berpuasa. Sekarang baru sadarkan dulu banyak meninggalkan puasa. Dan kapan waktunya kita mengqadha atau membayar puasa tersebut? Ya. Ini kita jawab untuk yang ibu-ibu, karena yang setiap bulan pasti ada yang ditinggal. Begitu selesai puasa Ramadan, kita disunnahkan untuk berpuasa Syawal, 6 hari puasa Syawal. Maka setelah puasa Syawal tersebut, ini waktunya untuk mengqadha puasa-puasa yang sudah ditinggalkan. Sampai kapan? Sampai sebelum masuk puasa selanjutnya. Oh, kita ada berapa? 4 atau 5 hari lagi ke depan. Masih ada waktu. Apakah masih boleh untuk mengqadha? Boleh. Apakah masih boleh berpuasa? Boleh. Kalau untuk puasa nazar atau puasa qadha. Bahkan dalam beberapa riwayat diceritakan, istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, ini sebagian besar mengqadha puasanya di bulan Sya'ban, bahkan di akhir-akhir Sya'ban. Kenapa? Karena beliau berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Beliau melayani Rasulullah SAW begitu luar biasa sehingga tidak memiliki waktu untuk menggantikan puasanya. Kapan beliau ganti? Di akhir-akhir bulan Sya'ban. Ini Aisyah. Jadi untuk ibu-ibu yang hari ini masih ada hutang puasa atau ingin mengganti puasa, maka masih boleh menggantikan puasa. Yang makruh, di dalam hadis dikatakan makruh
untuk berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban. Yang makruh adalah kita mengkhususkan 1 hari ataupun 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Ini hari pegang, misalkan kita tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba hari pegang kita puasa, maka itu makruh. Tapi bagi yang ada hutang, bagi yang ada nazar dan sebagainya, silakan berpuasa. Nanti setelah bulan Syawal nanti puasalah di hari Senin dan hari Kamis, dan niatkan, ya Allah, puasa hari Senin dan Kamis ini juga diniatkan mengganti puasa-puasa yang dulu pernah ditinggalkan, karena kita sudah tidak terhitung lagi. Kita tak tahu lagi berapa jumlah Ramadan, berapa jumlah puasa yang kita tinggalkan. Maka setiap puasa sunnah niatkan mengganti puasa yang wajib. Insya Allah kita mendapatkan pahala dua-duanya, puasa qadha juga dan kita dapatkan puasa Senin kita dapatkan. Insya Allah. Kenapa setelah nisfu Sya'ban kita tidak dibolehkan lagi puasa sunnah? Kan sudah tadi. Sudah tadi ya, ya, berarti sudah terjawab ya. Bukan Ya. puasa sunnah, makruh, bukan haram. Ya, setelah 15 Sya'ban makruh mengkhususkan 1 hari ataupun 2 hari untuk berpuasa. Ada yang sudah terbiasa berpuasa sebelumnya, misalkan ada yang puasa Daud 1 hari puasa 1 hari puasa 1, maka tidak masalah. Baik, selanjutnya Ustaz, sejauh mana kita boleh tidak puasa saat safar? Oh, berarti ketika safar ya Ustaz ya? Safar. Nah, kemudian kalau safar kita nggak puasa, boleh nggak kita campur sama istri Ustaz? Masya Allah. Gimana Ustaz? Kayaknya yang nanya ini baru nikah sebenarnya. Orang yang melakukan safar, di dalam Al-Quran tadi sudah kita bacakan bahwasanya ada 2 golongan yang diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa. Yang pertama orang yang sakit, yang kedua orang yang musafir. Adapun jaraknya ini diperselisihkan dalam beberapa mazhab, tapi kita ambil yang 83 kilo. Artinya selama kita menempuh 83 kilo dan perjalanan kita bukan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh tidak berpuasa. Ada yang mengatakan jarak ini itu sebenarnya adalah waktunya. Jadi zaman Rasulullah SAW itu masjid jarang-jarang. Satu masjid di Langsapkin, masjid selanjutnya itu ada di Perlak, masjid selanjutnya itu ada di Idi. Masjidnya jauh-jauh, sehingga perjalanan 83 kilo ini kalau dibagi dengan waktu, itu waktunya lama. 83 kilo menggunakan unta, nggak pakai mobil, nggak pakai pesawat. Kalau pakai pesawat bisa sebentar. Beratkan kita untuk berpuasa, maka boleh tidak berpuasa dengan catatan agar diganti di waktu yang lain, agar diqadha di luar bulan suci Ramadan. Adapun orang yang musafir dan tidak berpuasa, boleh atau tidak melakukan hubungan suami istri? Ya boleh Ustaz, karena dia tidak berpuasa. Larangan itu bagi orang yang berpuasa. Adapun bagi orang yang tidak berpuasa, maka boleh makan, boleh minum dan lain sebagainya, akan tetapi harus diganti di hari lain di luar bulan suci Ramadan. Dan ini harus menjadi catatan kita. Jangan lupa kadang-kadang. Jadi setelah tidak puasa, lalu lupa digantikan di hari yang lain. Kalau di saat kita masak, boleh nggak kita mencicip masakan itu di dalam? Iya. Dan perihal buang ludah tidak sampai kita telan, itu gimana sebenarnya? Apa? Buang ludah tidak sampai kita telan. Oh, masalah ludah. Yang pertama masalah mencicipi makanan, atau kita mencicipi minuman. Kita lagi buat kalau untuk buka puasa, kita buatkan teh, dicicipi sedikit di lidah kita, itu tidak akan membatalkan puasa selama tidak kita telan. Yang penting cicipnya jangan setengah gelas, Ustaz. Itu sudah membatalkan puasa.
Kita sedang masak buah misalkan, ada ayam dan sebagainya, dicicip sedikit tanpa ditelan itu tidak membatalkan puasa. Yang penting jangan ayamnya dimakan. Artinya sebelum dia masuk ke tenggorokan kita dan tidak tertelan, ini tidak membatalkan puasa. Merasakan makanan, mencicipi makanan, mencicipi minuman, ini tidak membatalkan puasa. Tapi harus hati-hati. Niatnya nyicip sedikit, tiba-tiba latah tertelan semuanya. Kalau tertelan karena kita latah, terkejut dan lain sebagainya, maka batallah puasa kita. Ini niatnya nyicip. Tiba-tiba terkejut misalkan ada petir, lalu yang kita cicipi itu tertelan, atau dikejutkan oleh anak, dikejutkan oleh suami, dikejutkan oleh hal yang lain dan tertelan, ini puasanya jadi batal. Makanya harus hati-hati. Berhubung kita masih umur, selama kita umurnya 3 kali dan keluar juga 3 kali, ini tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa umur 3 kali, keluarnya 2 kali hari. Seandainya kita sedang berumur lalu kita terkejut, ada yang mengagetkan kita, maka ini tidak membatalkan puasa, khusus umur ketika berumur, dan tidak berlaku bagi yang mencicipi makanan. Air muda kita membatalkan puasa atau tidak? Tidak. Dengan 3 syarat. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. 3 syarat tidak membatalkan puasa dengan ludah kita. Yang pertama, ini ludah kita sendiri, bukan ludah orang lain. Ini yang ketawa-ketawa, senyum-senyum, pasangan-pasangan muda ini ya. Mohon maaf ini Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Kali ini saya media. Kan bisa Pak ya, tukar ludah kan bisa Pak ya. Kalau sudah itu membatalkan puasa. Berjumpa dengan istri membatalkan puasa atau tidak? Tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah bertukar lidah dan sebagainya, ludah, ini sudah membatalkan puasa. Artinya harus ludah kita sendiri. Kita telan boleh. Yang penting bukan ludah orang lain. Yang kedua, ini belum keluar dari mulut kita. Selama masih ada di dalam mulut kita, maka masih boleh ditelan. Jangan ada yang pesen misalkan ludahnya dikumpulkan dalam botol aqua, lalu masukkan ke kulkas, dingin Pak. Masukkan ke kulkas lalu diminum lagi. Masya Allah, ini membatalkan puasa. Lalu yang ketiga, tidak dicampurkan dengan hal yang lain. Artinya masih orisinil, masih ori, masih asli. Artinya ludah kita tidak bercampur dengan sirup itu saja. Kalau sudah bercampur dengan sirup itu sudah batal. Bercampur dengan permen itu sudah batal. Bercampur dengan es krim itu sudah batal. Selama masih belum bercampur, maka boleh dan tidak membatalkan puasa kita. Bagaimana dengan puasanya orang sakit atau menyusui? Orang tua yang tidak mampu berpuasa. Nah, gimana? Jadi orang tua sakit yang sudah tidak mampu berpuasa dan orang yang menyusui, gimana? Orang yang sakit ini dia ada beberapa kondisi. Yang pertama, mungkin ada orang-orang tua kita yang sudah sakit bertahun-tahun, dan tidak ada harapan lagi untuk beliau untuk sembuh. Artinya sudah sakit dan tidak mungkin untuk sembuh dan tidak mungkin untuk beliau berpuasa secara fisik. Maka ini boleh digantikan dengan fidyah saja. Ya. Kecuali orang yang sakit ada kemungkinan untuk sembuh. Kita 1 hari 2 hari sakit kemudian kita tidak berpuasa, maka ganti puasa tersebut di hari-hari lain di luar bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana dengan orang yang menyusui atau ibu-ibu hamil misalkan? Bagaimana orang menyusui atau ibu-ibu hamil? Artinya ini bukan bagian bapak-bapak, bagian ibu-ibu. Ya. Kalau yang ibu khawatirkan itu diri sendiri, nah, oh ini misalkan
ketika kita berpuasa akan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Kalau yang dikhawatirkan diri sendiri, maka harus diganti puasanya di hari yang lain. Kalau yang dikhawatirkan ini diri sendiri dan si anak, baik itu anak yang kita susui ataupun yang masih bayi, yang kita khawatirkan anak dan si bayi, maka juga harus digantikan puasanya di hari yang lain tanpa membayar fidyah. Kecuali kalau ibu-ibu yang dikhawatirkan adalah anaknya saja. Oh, ini berpengaruh kepada si anak, ini berpengaruh kepada si bayi, ini berpengaruh kepada janin dan lain sebagainya. Sedangkan dia kuat berpuasa, ya. Maka harus menggantikan puasa tersebut, kemudian diselingi dengan membayar fidyah. Harus dua-dua. Ganti puasa, kemudian bayar fidyah dengan memberi makanan kepada orang fakir dan miskin 1 hari sebanyak yang puasa yang ditinggalkan. Ustaz, bolehkah menggabungkan niat puasa sunnah dengan puasa ganti? Puasa qada. Iya, puasa qada. Menggabungkan niat puasa yang fardu. Puasa qada ini kan puasa fardu, Ustaz. Menggabungkan niat puasa fardu dengan puasa yang sunnah, boleh atau tidak? Boleh. Tapi dengan satu syarat. Yang kita niatkan itu puasa fardunya, bukan puasa yang sunnahnya. Kita besok puasa misalkan Senin Kamis, maka niatkanlah puasa qada dengan cara seperti itu, maka Senin Kamis pun kita dapatkan. Dan kalau kita niatkan hanya puasa Senin Kamis, maka puasa yang fardu ini tidak kita dapatkan. Boleh kita gabung, tapi diniatkan puasa qada, ya, niatkan puasa ganti. Maka secara tidak langsung puasa Senin Kamis atau puasa sunnah yang lainnya akan kita dapatkan, karena fardu ini lebih diutamakan daripada yang sunnah. Ada 3 hal yang membatalkan puasa khusus pada perempuan dan tidak ada pada laki-laki. Satu paket. 3 hal ini satu paket yang ada pada ibu-ibu, tidak ada pada bapak-bapak. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga melahirkan. Sebutkan 5 hal yang membatalkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. Makan dan minum dengan sengaja. Dengan sengaja. Yang kedua adalah berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri. Yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Yang keempat adalah untuk perempuan ya, haid atau nifas. Haid, nifas atau melahirkan. Iya. Yang kelima adalah murtad. Yang kelima adalah murtad. Masya Allah. Betul ya? Betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagi Bapak Ibu, siap-siap untuk pertanyaan yang kedua. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, wa yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم اغفر لنا يا غفار. اللهم اغفر لنا يا غفار. اللهم يا الله
ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah umur kami, sampaikanlah umur keluarga kami, sampaikanlah umur orang tua kami kepada bulan suci Ramadan ya Allah. Dan bantulah kami ya Allah untuk melaksanakan ibadah kepada-Mu. Mudahkanlah kami dalam beribadah kepada-Mu ya Rahman ya Rahim. Allahumma arhamna bi rahmatika wasi'ah untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami dan keluarga kami orang-orang yang mencintai Al-Quran ya Allah. Rahmatika wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.